warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Limafo. Kunimo. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Kunimo dan adik-adik mahasiswa semua. Saya tahu bahwa di sini tidak ada jurusan Fakultas Hukum. Untuk itu saya akan berbicara konteks hukum yang lebih umum. Di tahun 600-700 sebelum Masehi, orang sudah berdebat soal apa itu hukum. Hukum sudah ada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Keluarga mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mendefinisikan mengenai apa itu hukum. Maksudnya definisi suiran kegiatan berbahaya. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan definisi tentang apa itu. Seorang ahli sekolah hukum besar yang ini namanya Lawrence Friedman, kemudian membuat definisi tentang hukum itu dalam 3 bagian. Jadi hukum itu meliputi struktur hukum. Kaitan struktur itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penegak hukum, berkaitan dengan struktur-struktur yang mendukung pembuatan maupun penegakan hukum. Yang kedua apa? Berkaitan dengan substansi daripada hukum, isi daripada hukum itu. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan apa yang disebut dengan kultur hukum atau budaya hukum, di mana masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Pada masa hukum alam, pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum dan moralitas itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Moralitas hukum yaitu keadilan itu dua hal, hukum dan keadilan itu adalah sama. Hukum tanpa keadilan itu bukan hukum. Lalu orang-orang yang berada pada pemikiran positivisme mengatakan bahwa hukum itu seberapa buruknya dia, tapi kalau dia sudah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, maka dia menjadi sah. Betapa buruknya hukum itu, dia tetap sah karena dia ditetapkan oleh negara. Ini dua perdebatan yang sampai hari ini masih orang terus berdebat. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana penanganan masalah yang sudah dilakukan oleh Bapak Kejari terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat? Perkara di TTU ini tidak terlalu banyak. Rata-rata 1 tahun itu perkara yang masuk itu sekitar 100 lah. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman, kebetulan ada semua. Yang paling banyak itu adalah kekerasan terhadap anak, dan lebih banyak itu kekerasan seksual. 25% perkara yang ada di TTU adalah perkara kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak masih umur 5 tahun, anak-anak masih umur 2 tahun, anak-anak masih SMP harus hamil dan datang di kantor bawa dengan ibunya anak kecil. Kalian mahasiswa-mahasiswa punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Hati-hati, pelaku kekerasan seksual itu bukan orang yang ada di kecamatan sebelah, ada di kabupaten sebelah, orang yang ada di dalam kamar sebelah atau di rumah sebelah. Apa yang disampaikan oleh Bapak dan juga memang problematika hukum yang terjadi di Indonesia, kita semua yang sebagai kaum biasa, mahasiswa, kita bukan meragukan jiwa nasionalisme kita, tetapi kita sudah pusing kembali dengan hukum yang terjadi, penegakan hukum yang terjadi. Kasus yang seperti Bapak sampaikan mulai dari anak kecil atau orang tua itu menjadi diberatkan, sedangkan kasus yang menurut kita bahwa itu kasus yang sangat luar biasa tetapi diringankan, ini menjadi keterbalikan. Jadi ini saya hanya mau minta tanggapan dari Bapak, bisa tidak hukum itu ditiadakan? Memang beberapa ahli itu berpikir seperti itu. Kalau hukum itu tetapi bahwa tidak ada jaminan bahwa tanpa hukum maka ahli dibayar. Kurkias atau ada yang namanya Trasimarcos itu mereka bicara bahwa hukum itu adalah untuk apa? Kepentingan. Kepentingan siapa? Trasimarcos mengatakan bahwa untuk kepentingan yang sekuat
melihat Gorgias, itu salah satu juga dalam golongan sofis, dia mengatakan bahwa hukum itu untuk kepentingan yang lemah, tetapi bahwa prinsipnya hukum itu tetap hidup. Tidak mungkin kita hidup ada dalam situasi di mana hukum tidak ada. Tetapi yang perlu adalah bahwa hukum kita upayakan hukum mengandung nilai-nilai keadilan, baik dalam taraf pembuatan hukum itu sendiri maupun dalam taraf penerapannya. Nah, tadi Bapak sempat singgung bahwa untuk membuat hukum tidak boleh menyinggung soal kultur. Nah, sedangkan kita di Timor khususnya itu efek dari budaya itu sendiri lebih berat dibanding hukum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bagaimana sehingga pandangan Bapak sehingga hukum itu dibuat tidak boleh melibatkan kultur itu sendiri? Kultur itu sangat mempengaruhi efektivitas daripada hukum kultur masyarakat. Tapi sejauh ini budaya kita pada prinsipnya sangat adaptif dengan hukum. Kemarin saya membuat proses restoratif justice di zona Mako, dan saya gunakan hukum adat. Saya minta usir dia itu dan selesaikan bedanya hukum adat, babi, apa itu uang, permina, perak, itu kita terapkan. Kenyataan di lapangan sering kita dipertemukan dengan istilah hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ya, tergantung siapa bapaknya, begitu. Nah, kami minta pendapat Bapak, arahan dari Bapak, karena mengenai moralitas Pancasila itu tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita mahasiswa. Nah, untuk mengimbangi itu, kami minta arahan dari Bapak, bagaimana tanggapan kami terkait praktek-praktek itu dan solusi-solusi yang harus diambil, ataukah jalan pintas untuk menyelesaikan itu seperti apa? Apakah persoalan itu ketika dilihat mahasiswa, bagaimana cara untuk melaporkan itu kepada pihak-pihak yang menangani itu? Proses itu itu salah satu ahli hukum ternama di Indonesia. Dia memperkenalkan apa yang disebut dengan hukum progresif, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Artinya kalau hukum itu buruk, hukum itu tidak berkeadilan, hukum itu tidak mendatangkan kebaikan, maka hukum yang harus dirubah, bukan manusia yang harus menyesuaikan dengan hukum itu. Ketika orang ada kuasa, maka hal-hal yang tidak baik itu sudah mulai mengalir masuk, membuka ruang di situ. Maka ketika itu ada kuasa, berdoa yang kuat, karena ketika orang memegang kuasa, disitulah dia diukur apakah dia orang baik atau tidak. Saya pikir pertanyaan yang keempat ini sudah mewakili semua ya. Saya terima kasih untuk antusiasnya. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.